anak cabang lebih naik ya dibandingkan. Oke sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Madrid Bali. Di video kali ini saya akan memproses lagi salah satu bahan yang saya miliki, yaitu dari jenis waru India. Waru India ini awalnya dari proses ini proses pecah batang ya. Jadi ini bahan dengan konsep atau program awal, yaitu pecah batang. Kemudian pecahannya ini dari 4, 8, 16 sampai dipecah kembali sampai 32 pecahan. Jadi luar biasa di tahapan akar ya, di pohon ini sudah mencapai tahapan ya. Jadi dari yang besar, dari 4 dibagi menjadi 8, dibagi menjadi 16, dibagi menjadi 32. Bisa dibayangkan akar-akar yang kecil udah banyak, udah bagus di bagian akar. Kemudian di bagian batang juga, ini konsepnya bonsai bergaya formal atau tegak lurus ya. Jadi batangnya lurus ya, jadi tidak berliku atau tidak itu biasa disebut dengan pohon bergaya formal ya, bergaya tegak lurus. Nah kali ini bagaimana mendesain atau mengkonsep pohon yang biasa disebut dengan pohon atau bonsai bergaya konvensional, yaitu bergaya tegak lurus. Nah, jadi ada beberapa hal ya, kalau mendesain pohon konvensional itu ada beberapa hal atau detail yang perlu kita ketahui, terutama di bagaimana di gerak dasar pohon di awal, yaitu di bagian akar, ke batang, ke cabang, dan juga diikuti dengan ukuran juga sangat berpengaruh ya. Jadi ukuran cabang dengan batang, jadi itu juga harus kita lebih detail lagi. Nah langsung saja ya kita mulai bagaimana saya mengkonsep pohon ini. Dan pohon ini sudah sampai tahapan mana. Jadi menurut saya pohon yang prospek ya nanti ke depannya. Pohon ini juga belum pernah ikut kontes dimanapun. Ini masih saya proses atau saya bentuk dulu. Mudah-mudahan nanti menjadi bahan yang berkualitas dan bagus nanti di lomba ya, memiliki hasil yang bagus. Oke, kita lihat lebih dekat dulu. Nah, oke teman-teman, bisa lihat di bagian bonggol ya, perakarannya, kemudian ke batang, kemudian ke cabang ya. Ini cabang. Jadi bagaimana saya akan memproses pohon ini, agar teman-teman, agar saya lebih mudah melakukan pembentukan atau wiring, dan juga mempermudah teman-teman untuk melihat gerak dari pohon ini. Terlebih dahulu mestinya kita akan mengurangi daun atau membuang semua daunnya dulu. Mungkin juga nanti akan melakukan pergantian media atau kita lihat juga. Tapi ini sudah masih subur dengan baik. Oke, kita ikuti saja bagaimana saya memproses pohon ini, bagaimana hasilnya ya. Ini bisa dilihat pohonnya. Kalau tumbuh seperti ini, pengelosan seperti ini, pohonnya kurang bagus terlihat. Kita mulai saja. Mentari kau datang di pagi hari, ku sambut dengan senang hati, menyinari hijaunya daunku, ku tumbuh mencari sinarmu. Hujan, kapan kau kembali? Ku nanti tetesan air dari. Nah teman-teman, setelah saya melakukan pemotongan daun atau pruning daun, jadi kali ini bisa dilihat teman-teman bagaimana sih dari pohon waru ini. Jadi pendek sekali pohonnya, namun memiliki cabangan yang lumayan besar-besar. Jadi pohon ini terlihat kekar ya, untuk di bagian cabang pertama dan cabang kedua.
ukuran cabang kedua dan juga cabang pertama hampir sama ya. Jadi kita tantangannya itu memperbesar di bagian cabang pertama ini biar tidak sama. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan di pohon ini ya. Yang pertama memperbesar ini, menekuk ini dengan baik. Dia harus menggunakan kawat ya. Atau kalau tidak bisa ditekuk, kita menggunakan gergaji, kita potong setengah atau seperempat ya. Seperti itu. Oke, kita mulai dari cabang pertama saja. Jadi seperti biasa membentuk bonsai, kita awali dari cabang pertama ya, dari paling bawah kita desain. Nah, oke, kita mulai melakukan pengawatan. Hujan, kapan kau kembali? Ku nanti tetesan air darimu membasahi setiap rantingku, meresap merasuk ke kayuku. Terima kasih alamku, kau selalu menemaniku di setiap pucuk yang tumbuh dan berguguran daunku. Terima kasih duniaku, kau selalu menjagaku. Kau bentuk dan kau pupuk aku, kau sirami aku saat kemarau datang. Mentari, kau datang di pagi hari, ku sambut dengan senang hati, menyinari hijaunya daunku, ku tumbuh mencari
mencari sinarmu. Hujan, kapan kau kembali? Ku nanti tetesan air darimu membasahi setiap rantingku, meresap merasuk ke kayuku. Oh, oh, terima kasih alamku, kau selalu menemaniku di setiap pucuk yang tumbuh dan berguguran daunku. Terima kasih duniaku, kau selalu menjagaku. Kau bentuk dan kau pupuk aku, kau sirami aku saat kemarau datang. Kapan kau kembali? Ku nanti tetesan air darimu membasahi setiap rantingku, meresap merasuk ke. Nah, sahabat saya bisa dilihat hasilnya. Jadi setelah saya melakukan wiring atau membuat rangka di pohon ini dari cabang ke anak cabang dan juga ke ranting. Jadi ini sudah mulai hampir ke ranting. Ada beberapa yang sudah mulai ke ranting, ada yang masih di anak cabang dan masih menunggu cabang berikutnya lagi yang di bagian atas ya, atau di bagian mahkota. Nah, teman-teman, untuk komposisi di pohon ini yaitu di cabang di bagian kiri, kanan, dan di belakang sebagai dimensi. Jadi ini dimensinya. Nah, ini dimensi kita sudah dapat. Nah, sudah terlihat teman-teman. Jadi kekosongan di bagian ini sudah terisi nanti di bagian ini ya, di bagian dimensi. Ini dimensinya sudah terlihat 2. Kemudian untuk mahkota ini nanti kita potong pendek sini. Kita tunggu pembesaran lagi. Kita menunggu tunas yang tumbuh lagi ya. Agar di bagian atas atau bagian mahkota agar lebih rapat lagi. Kemudian untuk pembuatan di cabang pertama ya, jadi anak cabang pertama mengarah ke bagian belakang ya, teman-teman bisa lihat mengarah ke bagian belakang ya, kemudian ke depan anak cabang yang kedua, kemudian diikuti oleh anak cabang berikutnya ya, kiri kanan zigzag, dan ini saya sebut sebagai cabang pertama ya, alur cabang pertama. Yang nanti saya buat ini tidak akan saya potong ujungnya, ini akan saya los supaya kelihatan ya dominan di bagian cabang penerus ya. Ini sebagai cabang penerus. Kemudian untuk cabang kedua, teman-teman bisa lihat ini sebagai cabang yang kedua. Kemudian cabangnya di bagian belakang. Nah, ini bagian belakang. Kemudian anak cabang kedua di bagian depan. Kemudian ke anak cabang berikutnya sebelah sini. Ini masih baru tumbuh tunas saja. Nah, oke teman-teman bisa lihat bagaimana kondisi pohon ini. Kemudian untuk cabang-cabang berikutnya, cabang keempat, cabang kelima, dan cabang nanti akan saya cari tumbuh tunas baru lagi. Jadi desainnya yaitu di bagian anak cabang lebih naik ke atas ya. Bagian anak cabang semuanya bagian agak lebih naik dia tumbuhnya. Kemudian untuk cabang penerus sampai ke ujung nanti akan jatuhnya di bawah ya.
jadi lebih bawah, lebih di bagian bawah untuk penerus batang utama. Kemudian untuk percabangannya, anak cabangnya agak naik-naik pertumbuhannya, jadi semua akan naik-naik seperti itu tumbuhnya. Ranting nanti naik juga. Jadi saya desain seperti itu, jadi desain lebih detail lagi ya. Jadi semua anak cabang agak naik lebih tinggi, anak cabang pertama lebih tinggi dari cabang anak kedua. Jadi saya desain seperti itu teman-teman, memang sengaja saya mendesain pohon yang lebih detail lagi ya. Jadi saya mencoba, kalau bisa ya mudah-mudahan bisa ya. Jadi anak cabang lebih ke atas daripada cabangnya, itu letaknya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah teman-teman, oke, saya akan jelaskan ya, ini seperti ini. Nah, anak cabang lebih naik ya dibandingkan dengan pertumbuhan dari cabang. Nah, ini cabangnya, cabang utama. Nah, letaknya di bagian bawah. Untuk anak-anak cabang saya naikkan. Ini juga sama. Ini anak cabang pertama agak naik, anak cabang kedua juga sedikit naik, dan ini sebagai penerus dari cabang. Yang ini akan saya los panjang, dan ini saya juga los panjang ya. Kemudian untuk bagian dimensi sudah ada 2 tunas, nanti kita pecah lagi. Ini untuk cabang yang keempat, cabang kelima. Ini nanti sebagai mahkota dan penerus dari cabang-cabang berikutnya ya, akan membentuk satuan mahkota. Nah teman-teman, saya juga melakukan penekukan yang untuk batang yang besar ya, atau ukuran dari anak cabang yang berukuran besar, jadi susah dikawati. Jadi saya melakukan penggergajian atau pemotongan di seperempat ya, kemudian saya tekuk lagi. Nah, jadi seperti itu, memproses atau menekuk jadi batang atau anak cabang atau cabang yang berukuran besar yang susah diarahkan dengan kawat. Nah, Bapak saya mungkin hanya itu saja di video kali ini, di proses pembuatan rangka dari pohon waru bergaya tegak lurus dari jenis waru India ya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman yang lagi memproses atau membuat bonsai bergaya tegak lurus dari jenis waru. Jadi lumayan ya, kalau dari segi bentuk walaupun kecil tapi juga memiliki tahapan-tahapan yang atau proses yang sangat panjang dan lama. Oke teman-teman, jadi tetap semangat lagi, tetap semangat terus di hobi bonsai, dan mudah-mudahan bonsai semakin ramai kembali ya. Jadi kemarin-kemarin ini agak sedikit redup, jadi mudah-mudahan dengan teman-teman semua masih semangat. Jadi bonsai di Indonesia akan maju lagi, dan untuk ya lomba-lomba mudah-mudahan terselenggara dengan baik. Itu juga menambah untuk teman-teman yang suka atau senang dengan bonsai agar lebih semangat lagi. Sampai jumpa.